Halo sahabat Weekly, Debani Susana Escobar Basal 2 adalah putri kesayangan pasangan Mario Escobar dan Dolores Basal 2. Dia adalah kebanggaan kedua orang tuanya, bukan hanya karena kecantikan fisik. Kebaikan hatinya serta kecerdasannya terlihat dari perilakunya. Gadis berusia belasan tahun itu menempuh pendidikan di Universitas Monterrey, Meksiko pada jurusan hukum. Debani memang tertarik dengan dunia hukum. Itu sebabnya dia bercita-cita suatu hari akan menjadi pengacara agar bisa membantu banyak orang yang membutuhkan keadilan. Kira-kira sebulan sebelum raib, Debani Escobar sempat turun ke jalan bersama ribuan aktivis wanita untuk melakukan protes atas kekerasan terhadap wanita yang sering terjadi di Meksiko. Suatu hari, Debani mengatakan kepada ayah dan ibunya agar diizinkan pergi ke sebuah pesta ulang tahun temannya yang akan diadakan pada tanggal 8 April 2022 di daerah Quinta Diamante di wilayah Escobedo. Meski sedikit khawatir karena situasi yang kurang aman bagi wanita di Meksiko keluar di malam hari ke daerah yang sepi, tetapi akhirnya mereka tetap mengizinkan. Sayangnya, itu adalah terakhir kalinya Mario dan Dolores melihat putri kesayangan mereka, Debani Escobar. Pada tanggal 9 April tahun 2022, sehari setelah pesta, Debani tidak kunjung pulang ke rumah. Mario berusaha mengirimkan pesan dan menelpon putrinya, namun tidak ada respon. Sesaat kemudian, Mario Escobar menerima sebuah foto dari teman Debani. Dalam foto yang agak kabur itu terlihat putrinya sedang berdiri sendirian di pinggir jalan. Teman Debani menjelaskan bahwa semalam mereka pulang secara terpisah. Saat itu Mario tahu sesuatu yang buruk telah menimpa putrinya sehingga dia tidak bisa pulang. Bersama istrinya, Mario segera melaporkan Debani menghilang kepada pihak berwenang. Pencarian besar-besaran segera digelar. Semua orang yang terkait dimintai keterangannya, tetapi usaha pihak berwenang belum membawa hasil. Hingga pada tanggal 21 April 2022, seorang pegawai motel yang ada di daerah Nueva Castilla melapor ke pihak berwenang bahwa dia telah menemukan jasad wanita di dalam tangki air di area motel. Jasad itu dalam kondisi yang sangat menyedihkan, hingga menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Motel itu berada di area di mana Debani Escobar menghilang. Pihak berwenang segera memeriksa penemuan itu, dan tim forensik menyatakan bahwa jasad itu adalah Debani Escobar yang sudah menghilang sejak 13 hari yang lalu. Kabar penemuan Debani Escobar dalam kondisi meninggal dunia memancing kemarahan publik di Meksiko yang menilai pihak berwenang dan pemerintah lemah dalam mengatasi masalah kejahatan terhadap wanita. Namun, semua itu tidak mempermudah proses penyelidikan atas apa yang sebenarnya menimpa Debani Escobar di malam dia pergi ke pesta. Ada dua versi yang saling bertolak belakang dalam menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di malam Debani Escobar menghilang. Versi pihak berwenang dan versi Mario Escobar, ayah Debani sendiri. Dalam laporan tertulis, pihak berwenang menyatakan bahwa kematian mahasiswi Universitas Monterrey itu diakibatkan ketidaksengajaan. Debani yang malam itu dalam kondisi mabuk ribut dengan temannya saat pesta sedang berlangsung. Debani yang dinilai sudah bertindak agresif kemudian dipulangkan malam itu dengan sebuah taksi online yang tadi membawa mereka ke lokasi pesta berlangsung. Taksi itu dikendarai oleh Juan David Cuellar. Menurut pengakuan Juan Cuellar, malam itu Debani dan kedua temannya berniat mengunjungi dua tempat. Yang pertama, pesta di San Nicolás de los Garza. Namun ternyata mereka terlambat dan pesta sudah usai. Pesta kedua di Quinta Diamante yang berada di wilayah Escobedo. Sesampainya di sana, salah satu teman Debani,
meminta nomor ponsel Juan Cuellar, dan meminta pria itu untuk menjemput mereka setelah pesta usai nanti. Sekitar pukul 4:20 subuh, memasuki tanggal 9 April tahun 2022, Juan Cuellar memutuskan kembali ke Quinta Diamante, berniat menjemput mereka. Tetapi yang pulang hanya Debani seorang diri. Debani sempat meminta Juan Cuellar buru-buru, tetapi baru beberapa meter sudah minta berhenti dan Debani mulai menangis di dalam mobil. Kepada Juan, dia mengatakan teman-temannya bersikap jahat padanya. Tak lama, sebuah mobil yang ditumpangi teman Debani lewat. Tampaknya itu memancing emosinya. Debani yang mabuk mulai mengamuk dan menuduh Juan Cuellar yang bukan-bukan. Pihak berwenang yakin kejadian selanjutnya, Debani Escobar berjalan menyusuri jalan hingga sampai di depan parkiran truk milik perusahaan Alcosa Transporter Internacionales. Di sana, Debani sempat berhenti sejenak sebelum melanjutkan berjalan sempoyongan memasuki sebuah motel yang berada tepat di sebelah parkiran truk tadi. Debani terus berjalan masuk hingga sampai ke area tangki air, dan secara tidak sengaja tercebur ke dalam salah satunya, hingga 13 hari kemudian ditemukan oleh karyawan motel. Hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan mengungkapkan bahwa Debani Escobar mengalami cedera di bagian kepala dan tidak ditemukan cedera lainnya. Mario Escobar tidak bisa menerima hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dia menilai mereka tidak serius menangani kasus putrinya dan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Mario Escobar kemudian meminta sebuah institusi independen yang terpercaya untuk melakukan uji forensik mandiri atas putrinya. Dan benar saja, dalam hasil uji forensik yang dilakukan oleh institut independen tersebut, membuktikan penyebab tragedi bukan kecelakaan. Tidak ditemukan air di dalam paru-paru korban sehingga mencoret kemungkinan kematian akibat tenggelam dan membuktikan korban sudah meninggal dunia ketika masuk ke dalam tangki. Yang paling mengerikan terungkap bahwa Debani Escobar dilecehkan sebelum dirinya meninggal dunia. Mario Escobar makin meradang setelah hasil uji forensik kedua keluar. Dia tidak bisa membayangkan putri cantiknya harus mengalami kejadian sebrutal itu. Setelah melihat sebanyak 15 video CCTV di lokasi kejadian, Mario semakin yakin ada sosok yang menjadi pelaku di balik tragedi yang menimpa Debani. Keterangan Juan Cuellar, sang supir taksi yang diberikan kepada pihak berwenang tidak sepenuhnya benar. Dalam rekaman video yang diambil dari dalam taksi menunjukkan Juan Cuellar berusaha meraih ke belakang yang kemungkinan besar hendak menyentuh Debani Escobar yang saat itu duduk di kursi penumpang. Mario Escobar bersama istrinya dan sejumlah aktivis perempuan menyatakan ketidakpuasan mereka atas penanganan pihak berwenang dalam kasus Debani Escobar. Mereka menuntut dilakukan penyelidikan ulang untuk menemukan pelaku di balik tragedi itu. Semoga tuntutan Mario Escobar dikabulkan dan Debani Escobar mendapatkan keadilan yang layak sehingga dia bisa beristirahat dengan tenang. Bagaimana menurut kalian? Misteri apa yang tersembunyi di balik kematian mahasiswi jurusan hukum Debani Escobar? Itulah akhir kasus hari ini. Stay safe, stay healthy. Until next time guys. Terima kasih.